Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita bertemu dalam suasana antisipasi corona, sehingga kita tidak bisa tatap muka pada 2 kesempatan akan datang. Pada pelajaran penyelesaian perselisihan, perburuhan, dan PHK, kali ini kita memasuki tatap muka yang ketiga, yang diganti dengan kuliah online. Saya akan menjelaskan dan memperdalam yang berkaitan dengan perjanjian kerja, dengan hubungan kerja, karena nanti ada pengaruhnya dengan materi berikutnya, ya, kalau kita mengatur tentang pemutusan hubungan kerja. Perlu dipahami bahwa perjanjian kerja memiliki hubungan erat dengan hubungan kerja. Hubungan ini diantara keduanya disebut juga hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Mengapa? Karena hubungan kerja itu merupakan akibat dari adanya perjanjian kerja. Kita tahu bahwa perjanjian kerja dibuat antara pengusaha atau pengelola perusahaan, disebut juga pengusaha, dengan pekerja. Kita tahu bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Di sana ada 4 syarat sahnya perjanjian kerja yang sebetulnya secara substantif sama dengan 1320. Yang pertama adalah soal kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua tentang kecakapan masing-masing pihak. Kecakapan di sini adalah termasuk kecakapan pekerja. Yang ketiga adalah objeknya pekerjaan. Sedangkan yang keempat adalah bidang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Baik, perlu dipahami bahwa perjanjian kerja bisa lisan, bisa tertulis. Namun demikian, pernah kami tegaskan dalam kuliah sebelumnya bahwa perjanjian kerja yang lisan dan tertulis hanya dapat dilakukan dalam konteks perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Anda masih ingat tentunya bahwa jenis perjanjian kerja dua. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Seringkali orang menyebutnya pekerja PKWT disebut sebagai tetap, permanent employee, sedangkan pegawai dalam konteks PKWT disebut juga perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Mari kita tentang hubungan kerja. Bagaimana kita tahu kalau seseorang memiliki hubungan kerja padahal perjanjian kerjanya disebut lisan? Ada 3 aspek atau 3 unsur untuk mengetahui seseorang itu memiliki hubungan kerja atau tidak. Dalam pertemuan yang ketiga ini saya ingin menjelaskan bahwa ciri-ciri hubungan kerja ada 3. Yang pertama adanya pekerjaan. Yang kedua adanya perintah, tentu perintah atasan kepada bawahan, atasannya pengusaha sedangkan bawahannya adalah pekerja. Dan yang ketiga adalah upah. Anda tolong pelajari, tolong dilihat definisi masing-masing upah pekerja, pengusaha di dalam pasal 1 atau bab awal di Undang-Undang 30 tahun 2003. Ada 3 unsur ya. Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada hubungan kerja. Kalau tidak ada hubungan kerja, tidak ada pemutusan hubungan kerja. Karena pemutusan hubungan kerja diawali adanya hubungan kerja. Ini yang harus dipahami bersama. Nah, perlu dipahami bahwa seringkali terjadi pelanggaran dalam konteks jenisnya PKWT. Dalam pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa ciri-ciri PKWT atau ketentuan-ketentuan yang mengatur PKWT ada diatur di dalam pasal 50 sampai 56, 7, 58, 59, dan 62. Itu beberapa pasal yang sangat erat dengan PKWT.
Yang pertama adalah PKWT dibuat harus tertulis dan bahasa Indonesia. Yang kedua, cirinya adalah PKWT tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. Dalam konteks PKWT boleh mengatur masa percobaan selama 3 bulan, tapi dalam PKWT tidak boleh disyaratkan adanya masa percobaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya PKWT mengatur adanya masa percobaan? Maka menurut pasal 58 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka syarat masa percobaan tersebut batal demi hukum. Artinya apa? Perjanjian kerja tetap berlaku, tapi klausula yang mensyaratkan adanya masa percobaan itulah yang batal demi hukum. Artinya tidak pernah eksis meskipun diatur secara tertulis, tidak ada dokumentasinya, yaitu perjanjian kerja. Saya ulangi, syarat masa percobaan dilarang dalam konteks PKWT. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa PKWT dapat dilakukan untuk hanya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sementara, tidak pekerjaan yang bersifat pokok dalam suatu bisnis proses di perusahaan. Apa tuh maksud dari, apa yang maksud dengan pekerjaan bersifat sementara? Yaitu pekerjaan yang diperkirakan selesai 3 tahun, atau pekerjaan tersebut berkaitan dengan musim, atau pekerjaan tersebut berkaitan dengan research, ya, research and development, sehingga sifatnya memang sementara. Kemudian bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk maksimum 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun. Pertanyaannya adalah bagaimana sanksinya seandainya dilanggar? Maka sanksinya diatur dalam pasal 59 ayat 4 Yungto ayat 7 Undang-Undang 13 tahun 2003, yaitu PKWT yang melanggar ketentuan tersebut beralih menjadi PKWTT demi hukum. Itulah yang harus dipahami tentang PKWT. Namun demikian, jika pengusaha masih memerlukan dan sepakat oleh pekerja masih memerlukan lebih lanjut tentang perjanjian kerja ini, maka dapat dilakukan pembaharuan. Hanya diperlukan jeda 30 hari. Misalnya begini, kotak pertama 2 tahun diperpanjang 1 tahun, lalu jeda dulu dia. Jeda itu artinya selama 30 hari atau 1 bulan ini tidak boleh ada hubungan kerja atau off, dia nggak ada hak dan kewajiban. Dia boleh untuk jangka waktu 2 tahun kemudian. Itu namanya pembaharuan perjanjian kerja, bukan perpanjangan. Kasih pahami ya, bukan perpanjangan perjanjian kerja, tapi melainkan pembaharuan perjanjian kerja. Hal-hal lagi yang perlu diperhatikan adalah di dalam PKWT seringkali dilakukan untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap. Banyak dalam praktek pelanggaran terjadi ini. Contoh dalam perbankan, ada beberapa fungsi yang sebenarnya masuk kategori pekerja tetap, tapi dilakukan untuk sementara. Nah, ini tidak boleh. Ya, mungkin barangkali untuk mengatasi terbatasnya masa percobaan 3 bulan, sebenarnya bisa dilakukan bahwa PKWT bisa dilakukan perjanjian lain, tapi jangan dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang sifatnya bersifat tetap. Ya, inilah barangkali yang perlu kami tegaskan di dalam perjanjian kerja ini. Sekali lagi, seandainya perjanjian kerja bersifat lisan, maka harus dibuktikan hubungan kerja. Ya, ini barangkali yang perlu ditegaskan. Demikian pertemuan kali ini, pertemuan ketiga. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa kembali. Tolong jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.